Baik, ini merupakan kelanjutan dari desain bangunan yang sudah kita desain di dua kali pertemuan kemarin, di mana pertemuan pertama adalah kita sudah menginput data material, kemudian juga yang berkaitan dengan frame section, di mana frame section ini merupakan penampang elemen strukturnya berupa ada balok, kolom, dan plat lantai, kemudian melakukan penggambaran elemen struktur tersebut sesuai dengan rencana bangunan yang kita rencanakan di awal kemarin. Nah, kemudian di pertemuan kedua, kita juga sudah mencoba melakukan penginputan pembebanan. Jadi beban-beban yang ada pada elemen struktur mulai dari adanya pada balok berupa adanya beban dari dinding batu bata, termasuk juga pembebanan yang ada pada plat lantai gitu ya. Nah, kali ini kita akan coba menghitung, kita akan coba review kembali desain yang sudah kita desain di pertemuan sebelumnya, di mana ini adalah bentuk penampang yang sudah kita gambarkan. Ini bisa kita ganti-ganti ya bentuknya. Di mana kemarin kita juga sudah menginput berupa pembebanan yang ada pada balok, kemudian juga beban yang ada pada plat lantai. Nah, kemudian untuk contoh soal pertama ini memang pembebanan yang kita perhitungkan dalam perencanaan bangunan ini adalah beban mati dan beban hidupnya saja, yang hanya kita gunakan dua kombinasi pembebanan gitu ya. Jadi kombinasi pertama itu berupa 1,4 dari beban matinya, kemudian untuk kombinasi kedua adalah 1,2 D ditambahkan dengan 1,6 L. Nah, selanjutnya adalah kita akan menambahkan bagian dari mesh, pembagian dari arah pembebanan yang ada pada plat lantai. Caranya adalah silakan klik select terlebih dahulu, kemudian klik select ini, kemudian cari properties, kemudian cari area section yang ada seperti ini, kemudian pilih plat 12. Artinya kita memilih secara keseluruhan komponen elemen struktur berupa plat yang kita namakan kemarin plat 12 cm gitu ya. Nah, karena kita akan melakukan perencanaan dari sisi mesh-nya supaya lebih mudah dalam arah pembebanan pada bagian plat lantainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah silakan pilih assign, kemudian ada bagian area di sini, kemudian di sini ada automatic area mesh ya untuk melakukan pembagian dari mesh-nya. Nah, kemudian di sini ada beberapa komponen ya yang ada yang terklik, ada yang tidak. Nah, seperti di sini, misal kini kita ganti saja menjadi satu saja, jadi satu arah pembebanan, kemudian ini diokekan. Nah, bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, barulah selanjutnya kita coba cek dulu dari segi pembebanan, beban apa saja yang sudah kita masukkan di pertemuan sebelumnya. Nah, kemarin itu ada beban mati, kemudian ada beban hidup, kemudian ada beban dinding. Beban dinding ini masuk ke dalam beban mati ya, bisa dimasukkan dalam beban mati tambahan juga. Kemudian atap ini diasumsikan menjadi adanya beban hidup. Ini berkaitan dengan misalnya aktivitas orang yang berada di lantai daknya, mungkin ada dijadikan sebagai rooftop misalnya, atau mungkin beban orang yang melakukan aktivitas lain pada bagian rooftop tersebut, sehingga untuk yang beban atap ini jadikan sebagai beban hidup. Nah, kemudian selanjutnya adalah load combination. Nah, ini yang belum sempat kita masukkan di pertemuan sebelumnya. Jika merujuk dalam SNI yang terbaru, mungkin di SNI tahun 2019 tentang pembebanan pada perencanaan bangunan tahan gempa terutama, itu setidaknya ada 18 bahkan bisa sampai dengan 24 kombinasi pembebanan. Nah, tetapi untuk contoh soal kali ini, kita hanya menggunakan dua kombinasi pembebanan saja terlebih dahulu. Misal, hanya ada menggunakan beban mati dan beban hidup saja. Nah, di sini silakan klik Add New Combo di sini. Ini boleh diganti, boleh tidak. Artinya ini adalah kombinasi yang pertama. Di mana kombinasi pertama ini adalah berkaitan dengan adanya
beban hidup, nilainya adalah 1,4 gitu ya. Klik 1.4 kemudian di yang ada di sini. Kemudian selanjutnya karena tadi ada beban dinding yang juga kita masukkan sebagai beban mati tambahan, maka ini juga dimasukkan ke sini. Kemudian ini juga tetap sama 1,4, kemudian ini di-add-kan. Jadi pembebanan yang kita asumsikan sebagai beban mati yang pertama adalah berat sendiri dari elemen struktur berupa balok, kolom, dan plat lantai itu termasuk ke dalam beban mati. Nah, ini kan kemarin dalam pengaturan yang sudah kita inputkan di awal kemarin nilainya adalah 1 ya, artinya aplikasi akan menghitung secara otomatis berat sendiri dari penampang elemen strukturnya. Kemudian beban mati yang kedua adalah beban dinding. Ini kita masukkan ke dalam beban mati tambahan, sehingga ini juga termasuk ke dalam kelompok dari beban mati. Ini kemudian kita okekan. Jadi ini adalah kombinasi yang ada di kombinasi 1 itu. Jadi hanya ada beban matinya saja. Kemudian ini diokekan. Selanjutnya di add neo combo lagi. Ini kombinasi yang kedua, di mana kombinasi kedua itu adalah 1,2D ditambahkan dengan 1,2D ditambahkan dengan 1,6L. Di mana beban mati itu mulai dari D di sini 1,2D, kemudian di-add-kan. Kemudian ada beban dinding yang juga sudah kita masukkan ke dia dalam beban mati gitu ya. Selanjutnya adalah beban hidup, nilainya adalah 1,6, kemudian klik add di sini. Kemudian juga ada beban atap yang kita asumsikan menjadi beban hidup, kemudian ini di-add-kan juga. Jadi beban mati itu untuk yang kombinasi 2 ini, kombinasi kedua itu kombinasinya adalah 1,2D ditambahkan dengan 1,6L. Jadi yang termasuk ke dalam beban mati itu adalah beban mati atau berat diri sendiri, kemudian ada berat dari dinding yang ada terpasang pada bagian balok tertentu, kemudian selanjutnya adalah beban hidup yang sudah kita asumsikan di awal kemarin, kemudian juga termasuk dalam beban atap yang juga kita asumsikan sebagai beban hidup. Kemudian ini di-okekan, kemudian ini di-okekan. Nah, jadi mulai dari awal kemarin adalah frame section-nya, kemudian penggambaran, kemudian pembebanannya sudah kita masukkan. Ini adalah contoh yang paling sederhana terlebih dahulu untuk bangunan ruko 3 pintu, bangunannya 4 lantai gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa untuk melakukan analisis, kita bisa melakukan cross check dulu dengan mengklik analis, kemudian klik set analysis option yang ada di sini. Kemudian klik space frame karena bangunan yang kita rencanakan ini adalah bangunan portal 3 dimensi. Di sini akan berubah apabila kita mengasumsikan yang berbeda. Misal untuk bangunan yang kita desain misalnya dalam bentuk 2 dimensi, karena kemudian kita lihat bagian atas ini ada yang bagian yang tercentang, ada yang tidak tercentang, atau mungkin flat grid seperti ini, ataupun space truss seperti ini. Nah, karena bangunan yang kita rencanakan ini adalah bangunan portal 3 dimensi, silakan klik space frame yang ada di sini, kemudian di-okekan. Nah, untuk mempermudah perhitungan dan tampilan dari hasil running, silakan diklik layarnya ini pada bagian 3D-nya, supaya nanti bisa kelihatan bentuk reaksi dari gaya dalam yang terjadi. Selanjutnya bisa dipilih analyze lagi, kemudian dilakukan run analyze, pilihannya seperti ini. Nah, pada bagian modal, pastikan ini kondisinya adalah not run, atau di sini bagian di sini adalah don't run. Artinya, kita hanya menggunakan pembebanan yang sudah kita inputkan di awal tadi tanpa modal ini adalah pembebanan yang secara otomatis diinputkan oleh si aplikasi SAP 2000 ini. Caranya bisa dipilih di sini. Nah, pastikan dia dalam kondisi don't run. Nah, kemudian bisa dilakukan run now sekarang. Nah, kita bisa menunggu beberapa saat untuk melihat nanti hasil dari pembebanan yang sudah ada tadi, di mana kita sudah memasukkan 2 pembebanan, ada beban mati, kemudian ada beban hidup, kemudian juga tadi sudah kita masukkan 2 tipe kombinasi pembebanan gitu ya. Nah, ini adalah bentuk deformasi dari akibat adanya beban mati. Tadi ada berat sendiri, kemudian beban mati dari adanya pasangan dinding ya. Ini bisa dilakukan star animation seperti ini untuk bisa melihat kira-kira
bentuk pergerakan atau deformasi akibat adanya beban mati seperti apa. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi memang arahnya lebih banyak dari arah ke atas ke arah ke bawah gitu ya untuk dari beban matinya. Nah, selanjutnya di sini adalah ini adalah pengaruh dari adanya beban hidup. Kalau kita lihat memang kelihatan hampir sama dengan yang ada di beban mati tadi. Ini bisa kita stop yang ada di sini. Kemudian untuk mengeluarkan tampilan berupa besaran gaya dalam yang dihasilkan dari dua pembebanan tadi, bisa mengklik bagian yang ini, show force atau stressnya. Kalau yang ini bisa dalam bentuk 3 dimensi, bisa juga dalam bentuk 2 dimensi. Tapi memang supaya lebih bagus tampilannya, ini ditampilkan dalam bentuk 2 dimensi saja. Nah, di sini kita bisa melihat eh, reaksi diagram yang terjadi pada komponen elemen strukturnya itu seperti apa. Nah, misal akibat dari adanya kombinasi satu, silakan diklik momen 33 yang ada di sini untuk menampilkan eh, momen akibat adanya gaya yang sudah kita inputkan di awal tadi. Kalau di sini adalah akibat adanya gaya geser, kemudian ini adalah akibat adanya torsi yang terjadi. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan ya. Di sini ada fill diagram, kemudian ada show value on diagram. Nah, fill diagram ini hanya berupa diagramnya saja tanpa menampilkan berapa besaran angkanya. Coba kita lihat bentuknya. Nah, hanya seperti ini. Jadi, ini adalah momen yang terjadi pada balok tanpa menampilkan adanya angka. Nah, untuk menampilkan adanya angka, kita bisa klik di sini nih, show value on diagram. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah yang kita cari, yang kita hitung selama ini dalam mata kuliah analisis struktur 1 sampai dengan 4. Jadi tampilan hasil akhirnya itu sebenarnya seperti ini. Berapa momen yang terjadi pada elemen struktur, baik pada balok ataupun pada bagian kolom. Nah, ini bisa kita zoom ya untuk tampilannya seperti ini, sehingga kita bisa melihat berapa besaran momen yang terjadi. Misal untuk yang di balok sisi yang bagian ini ya, momen untuk bagian tengah bentangnya adalah 78,54 kg per meternya. Sementara pada arah tumpuannya nilainya adalah 80 kg per meternya. Kalau kita lihat memang juga di sini nilainya cukup bervariasi ya. Cukup bervariasi nilai dari pembebanannya. Yang membuatnya menjadi cukup bervariasi adalah pertama adalah berkaitan dengan pembebanan yang sudah kita inputkan di awal dalam perencanaan ini. Di mana kemarin untuk bagian balok sisi luar, kemarin kita rencanakan bahwa ada beban dinding ya, beban dinding yang bekerja di sana, sehingga juga ini juga menjadi berpengaruh ada besaran nilai balok yang berbeda nilainya antara balok bagian sisi luar dengan balok yang ada di sisi dalam. Nah, ini kita lihat ini adalah bagian yang di sini ya, ini yang klik birunya bagian sisi portal AS6. Artinya ini adalah bagian balok yang kita pasangkan kemarin adanya pasangan dinding batu bata. Ini bisa kita geser dengan klik yang ini. Nah, ini bagian yang eh, portal AS kelima. Kita lihat nilainya di sini adalah bervariasi 75,57, 110,54. Nah, ini juga bervariasi walaupun mungkin perbedaan angkanya tidak terlalu jauh gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada bagian sisi portal 6 ini, di mana kemarin kita desain pada bagian balok di sini, ada bekerja beban dinding, sehingga momen yang terjadi di sini sangat besar sekali, nilainya di atas 400 ya. Sementara kalau untuk balok yang tidak ada pasangan dindingnya, nilainya relatif lebih kecil dibandingkan dengan sisi balok yang adanya beban dinding di atasnya. Mungkin di sini yang terbesar pada bagian lantai atas adalah 121,61 gitu ya. Sementara untuk bagian balok yang ada beban dindingnya sampai dengan 453-458 kg meter. Nah, ini adalah pengaruh adanya kombinasi satu. Nah, ini adalah pengaruh dari kombinasi yang kedua, di mana tadi kombinasi kedua ini adalah pengaruh adanya beban mati dan beban hidup. Di mana beban mati tadi pengaliannya adalah 1,2, sementara beban hidupnya adalah 1,6. Di mana tadi kita juga sudah membagi beban mati itu ada berat sendiri, kemudian ada berat dinding dari
balok yang kita desain pada bagian sisi luar, sementara beban hidupnya itu ada beban hidup pertama adalah aktivitas orang yang sudah kita inputkan secara manual kemarin, kemudian juga beban aktivitas orang yang ada di atas dak gitu ya, itu termasuk dalam beban hidupnya. Dan ini adalah bentuk diagram yang terjadi, diagram momen yang terjadi pada masing-masing baloknya, nilainya sudah keluar baik pada bagian sisi lapangan atau tengah bentang ataupun pada bagian sisi tumpuannya. Nah, ini bisa kita pindahkan juga sama dengan yang tadi. Nah, sama dengan yang tadi, ini adalah di sini bisa kelihatan bahwa ini adalah garis biru, artinya gambar kita yang sisi sebelah kanan ini itu adalah portal as 6. Jadi memang nilai momen yang terjadi memang cukup besar, 300, 400 ke atas nilainya. Kemudian kalau kita pindahkan ke bagian sisi portal as nomor 5, nilainya juga menjadi lebih kecil gitu ya. Nah, jadi ini adalah hasil running berupa pembebanan yang sudah kita inputkan di awal kemarin. Nah, tahapan berikutnya adalah kita ingin coba melihat kira-kira dengan desain penampang yang sudah kita desainkan di awal kemarin, apakah masih memenuhi persyaratan atau tidak. Nah, untuk menghilangkan bagian hasil running tadi, berupa angka ataupun diagram, cukup diklik Show Undeformed Shape ini atau mengklik F4-nya. Maka dia akan hilang secara otomatis. Nah, kemudian di sini pastikan kunci gemboknya masih dalam kondisi terkunci. Kemudian kita coba lihat apakah desainnya masih memenuhi persyaratan atau tidak ya. Biasanya nanti akan keluar dalam bentuk indikasi warna pada masing-masing komponen elemen strukturnya. Nah, kita lihat, silakan klik desain karena kita mengasumsikan kemarin merencanakan bahwa bangunan ini adalah bangunan portal beton bertulang, jadi sedikit concrete frame desain. Kalau seandainya desainnya berupa baja ya, silakan klik steel frame desainnya. Kemudian klik desain combo yang sudah kita input tadi, kemudian kita masukkan ke sini, kemudian kita oke kan, kita lihat dalam melakukan desain ini apakah ada komponen struktur yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, selanjutnya adalah silakan diklik yang tadi, kemudian start desain cek struktur. Nah, si aplikasi akan melakukan cross check terhadap penampang-penampang struktur yang sudah kita inputkan pembebanannya. Kita lihat di sini, kita coba buka dalam bentuk YZ. Ini boleh diganti misalnya ke dalam satuan Newton milimeter. Kemudian ini untuk pembebanan eh, tulangan yang ada di bawah, kita coba lihat untuk yang pembebanan yang lain. Nah, kalau kita lihat dari segi warna, ini masih berwarna hijau dan masih berwarna kuning ya. Sehingga indikasi dari warna ini menjadi patokan kita bahwa ternyata memang penampang-penampang struktur yang sudah kita rencanakan di awal kemarin ini masih memenuhi persyaratan. Yang tidak memenuhi persyaratan itu adalah apabila warnanya adalah berwarna merah. Jadi misalnya ada bagian berwarna merah, kemudian ada bagian OS di sini. Artinya kalau ada bagian OS di sini, bagian balok tersebut mengalami keruntuhan. Nah, bagaimana cara mengatasi tersebut? Caranya adalah dengan melakukan desain ulang terhadap penampang yang tidak memenuhi persyaratan tadi. Mungkin penampangnya bisa kita perbesar atau mungkin tulangannya yang bisa kita naikkan nilainya gitu ya. Nah, di sini ada bisa dilihat juga ya. Misalnya kita ingin melihat detail untuk balok yang di sini nih misalnya. Eh, di sini diberikan kebutuhan tulangan yang dibutuhkan pada balok yang sudah kita klik tadi misalnya. Nah, ingat
satuan kita bikin di sini satuannya adalah Newton milimeter, berarti di sini satuannya adalah dalam bentuk milimeter gitu ya. Nah, di sini ada pengaruh kombinasi yang kedua karena memang ini nilainya yang cukup besar sehingga di sini dibutuhkan tulangannya itu adalah 42,842 karena memang untuk yang balok slope kemarin kita tidak memberikan pembebanan apa-apa sehingga untuk beban berat sendirinya saja untuk yang tulangan atas dia membutuhkan 42,842. Nah, ini tinggal kita konversikan saja terhadap diameter tulangan yang kita gunakan. Misal kalau kita menggunakan diameter tulangan 10 misalnya seperti itu ya. Jadi silakan dihitung dulu berapa luasan diameter tulangan 10 itu. Misal seperempat pi d kuadrat dihitung dulu, kemudian hasilnya tersebut ini akan menjadi angka pembagi dari perhitungan yang kita hitung. Misal kita ambil nilai yang terbesar di sini, 42,842 dibagikan dengan hasil luasan dari tulangan yang sudah kita hitung tadi. Misal dengan tulangan dengan diameter 10 tadi ya. Misal ketemu 1,2, 1,5 batang misalnya. Nah, itu bisa kita genapkan menjadi 2 ataupun 3. Yang menjadi catatan kita adalah kita justru harus memiliki nilai safety factor dalam melakukan desain ini. Misal kalau seperti tadi, hasil pembagian dari luasan tulangan yang dibutuhkan dibagi dengan luas area tulangan per masing-masing diameter itu membutuhkan 1,2 batang. Nah, itu bisa kita naikin misalnya menjadi 2 atau 3 batang supaya bangunan yang kita rencanakan, yang kita desain itu nilai safety faktornya lebih tinggi sehingga juga bangunannya menjadi lebih aman gitu ya. Nah, kemudian pada bagian balok lain juga bisa dipilih. Tadi itu adalah untuk tulangan eh, nilainya tadi 4 tulangan yang bawah pada bagian ini ya 66 lebih kurang di sini maksimalnya 65,867. Kemudian ada tulangan bawah pada bagian lapangan, kemudian ini tulangan atasnya. Dan dalam melakukan pemilihan tulangan ini memang diminta kejelian kita untuk memilih diameter tulangannya, kemudian juga menentukan berapa jumlah tulangannya. Jadi misalnya dikeluarkan hasil dari aplikasi ini, misalnya kebutuhan tulangannya hanya 65 mm pangkat 2, misalnya seperti itu ya. Nah, rekomendasi yang kita keluarkan dalam desain gambar, jangan pas-pasan untuk menjaga nilai dari safety factor tadi. Nah, kalau saya secara pribadi, saya naikin 1,5 sampai dengan 2 kali dari apa yang ada dari aplikasi, supaya memang bangunan ini menjadi lebih aman dibandingkan dari nilai hasil perencanaan yang sudah kita keluarkan di awalnya. Nah, kira-kira seperti itu untuk melakukan desain terhadap penampang dari si eh, masing-masing elemen strukturnya. Nah, kalau ingin melakukan perhitungan lebih detail terhadap masing-masing komponen elemen strukturnya, baik berupa balok ataupun berupa kolom, nah bisa melakukan desain berdasarkan dari momen pada masing-masing balok. Kalau saya secara pribadi, misalnya kita berada di portal ASC seperti ini yang penampang baloknya ini sama gitu ya. Nah, saya lebih memilih ambil nilai momen yang terbesar dari yang ada di sana. Misal di sini ada, ini kita ganti lagi misalnya dalam bentuk satuan kilogram ya, supaya lebih mudah misalnya. Nah, di sini ada nilai 742, ada 358 gitu ya, ada 593, ada 303. Nah, jadi bisa dipilih nilai momen yang terbesar nilainya. Misal di sini ada nilai yang ini ya 1000, misalnya yang di sini nih 10.098 misalnya. Dan ini bisa dijadikan sebagai salah satu eh, momen ultimate, jadi momen yang terjadi. Kalau seandainya nilai ini minoritas gitu ya, kalau kita bandingkan yang nilainya di atas 1.000 ini kan hanya beberapa saja gitu ya, satu, dua, hanya dua saja yang ada di sini. Nah, bisa diambil nilai kedua tertinggi nomor dua. Misal kita menggunakan yang angkanya tadi ada 800 ya.
Nah, mungkin kalau 800 ini bisa mewakili dari yang ada tadi. Kalau kita gunakan nilai yang 10, yang nilai 1000 tadi misalnya itu terlalu tinggi, mungkin ada sesuatu pembebanan di sana yang secara distribusi dia mengarah ke sana, kemudian itu bisa kita abaikan, kita cari nilai momen yang mungkin nomor 2 atau nomor 3 tertinggi. Karena memang itu dianggap bisa mewakili dari yang ada. Kalau seandainya kita menggunakan nilai yang terkecil misalnya, justru ini akan bahaya terhadap bagian balok yang lainnya. Nah, itu yang saya rasa di mata kuliah struktur beton 1 dan struktur beton 2, itu kan kita menggunakan momen ultimate. Sama dulu dengan mata kuliah struktur baja 2, kita sudah diberikan asumsi berapa nilai momen ultimate berdasarkan dari perhitungan pembebanan, kemudian perhitungan momen yang terjadi pada masing-masing baloknya. Dan dalam aplikasi SAP 2000 ini setelah kita lakukan running terhadap gambar yang sudah kita desain di awal tersebut, nah bisa kita gunakan angka yang menurut kita bisa mewakili dari balok yang ada. Jadi diusahakan dipilih momen yang nilainya tidak terlalu tinggi, kemudian juga nilainya tidak terlalu rendah. Jadi sebisa mungkin sudah mewakili dari momen balok yang ada dari eh, setiap portalnya. Kalau memang kebetulan penampang baloknya itu sama misalnya, jadi diambil nilai momen yang cukup mewakili seperti catatan tadi tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah untuk nilai momen sebagai patokan kita untuk jadikan momen ultimate-nya. Nah, kemudian bisa dilakukan perhitungan desain terhadap tulangan yang dibutuhkan. Nah, dalam perhitungan kita tadi, di sini yang baru keluar berupa tulangannya itu hanya berupa pada bagian slope saja ya. Sehingga pada bagian lain nanti kita coba cross check lagi apakah bisa juga mengeluarkan berapa nilai dari tulangan yang dibutuhkan pada masing-masing balok. Kalau di SAP 2000 biasanya dia akan keluar secara keseluruhan baik pada bagian balok ataupun pada bagian kolom. Nah, mungkin nanti di pertemuan kedua, pertemuan berikutnya atau contoh soal berikutnya kita akan coba menggunakan etap untuk menghitung bangunan yang katakan lebih kurang sama dengan yang contoh soal pertama ini. Saya rasa memang di etap, karena saya secara pribadi lebih sering menggunakan etap ini sebagai aplikasi dalam strukturnya, di sana akan langsung keluar berapa kebutuhan tulangan pada setiap komponen elemen faktor pada balok dan kolomnya. Eh, jadi mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu, di mana ini adalah tahapan-tahapan untuk menentukan bagaimana melakukan running setelah pembebanan yang sudah kita masukkan dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Di contoh soal berikutnya kita akan coba menggunakan etap yang secara tools penggunaan komponen-komponen tools yang ada di sini seharusnya hampir sama dengan yang ada di SAP 2000 supaya nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa memahami apa perbedaan antara SAP 2000 dengan yang ada di etap kira-kira seperti itu. Terima kasih. Kita tutup untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.